Lidah buayanya banyak ya kak. Tuh lihat. Mana yang udah dipotong kak? Banyak banget. Tuh. Banyak banget. Kak, ambil yang paling gede, Bunda mau pegang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini saya mau sharing tentang lidah buaya atau aloe vera. Pertama kita akan bahas tentang karakter dari tanaman lidah buaya atau aloe vera ini. Ciri khusus lidah buaya pertama bisa dilihat dari batangnya. Lidah buaya memiliki batang yang pendek dan kecil yang dikelilingi oleh pelepah daun. Batangnya hampir tidak terlihat karena tertutup oleh daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam di dalam tanah. Batang lidah buaya ini juga berserat. Melalui batang inilah nantinya muncul tunas-tunas yang selanjutnya menjadi anakan. Batang lidah buaya juga bisa disetek untuk perbanyakan tanaman. Selanjutnya, ciri khusus dari lidah buaya ini adalah bisa kita lihat dari daunnya, dan ini adalah ciri yang paling khas dari tanaman lidah buaya. Daun lidah buaya memiliki daging yang tebal, tidak bertulang, bersifat mengandung banyak air dan banyak mengandung getah atau lendir atau gel. Dan inilah bagian yang digunakan sebagai bahan baku obat. Daun lidah buaya ini permukaannya dilapisi lilin dengan duri lemas di pinggirnya. Jadi pada daun lidah buaya ini terdapat duri yang tidak terlalu keras, warna daunnya berwarna hijau, dan pada daun yang masih muda terdapat bercak-bercak putih. Ciri khusus lidah buaya selanjutnya adalah memiliki akar serabut. Lidah buaya memiliki perakaran yang dangkal atau serabut, tumbuh ke bawah dan menyebar yang mengakibatkan tanaman ini mudah roboh. Lidah buaya memiliki panjang akar mencapai 30 hingga 40 cm. Ciri khusus lidah buaya selanjutnya adalah mampu bertahan di berbagai kondisi iklim. Lidah buaya memiliki ketahanan yang baik terhadap segala unsur iklim, yaitu suhu, curah hujan, dan sinar matahari. Tanaman ini bahkan bisa bertahan dalam kekeringan, bisa menyimpan air pada daunnya yang tebal. Mulut daunnya tertutup rapat sehingga mampu mengurangi penguapan pada musim kering. Suhu optimum untuk pertumbuhan lidah buaya antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Cara menanam lidah buaya di rumah yang pertama adalah mencari anakannya. Carilah anakan di sekitar pangkal tanaman. Sebagai bagian dari tanaman utama, anakan biasanya berukuran lebih kecil dan memiliki warna yang lebih cerah serta memiliki rangkaian akar sendiri. Kita bisa memindahkan atau menanam anakan lidah buaya ini di tempat yang mendapat banyak cahaya matahari, jadi harus banyak ya sinar mataharinya. Nah, selain dari anakannya, kita pun bisa memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman lidah buaya ini langsung dari daunnya. Caranya, potong beberapa buah daun lidah buaya, kemudian ambil bagian ujung atasnya sepanjang kurang lebih 7,5 cm. Setelah itu, masukkan daun tersebut ke dalam kontainer berisikan campuran tanah yang subur. Selang beberapa hari akan muncul daun baru di permukaan tanah. Nah, bila sudah cukup besar, lidah buaya yang baru ini atau lidah buaya muda ini bisa ditanam kembali ke dalam pot atau bisa kita pindahkan langsung ke tanah. Nah, sekarang tiba ke cara perawatan dari tanaman lidah buaya ini. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman yang sangat mudah dirawat. Mereka pun tidak mudah mati bila lupa disiram hingga berhari-hari. Penting adalah lidah buaya ini menyukai tempat yang mendapat banyak sinar matahari. Idealnya, lidah buaya harus mendapatkan sinar matahari selama 8 hingga 10 jam dalam sehari. Jadi dia itu memang haus akan cahaya matahari. Kita juga bisa memperhatikan daunnya sebagai indikator dari pertumbuhan lidah buaya ini sehat atau tidak. Jadi, daun lidah buaya ini harus berbentuk montok dan lurus. Apabila daunnya tipis dan keriting, berarti lidah buaya kita membutuhkan lebih banyak air. Selain itu, daun lidah buaya harus tumbuh lurus ke atas. Apabila daunnya terkulai, berarti lidah buaya memerlukan lebih banyak sinar matahari. Apa aja sih manfaat dari lidah buaya ini? Nah, dalam dunia kesehatan, bagian lidah buaya yang banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal adalah daunnya. Asal tahu saja, di dalam daun lidah buaya yang tebal itu
terdapat daging dan getah atau gel yang bersifat antiseptik, antipuritik, anestetik, anti jamur, antiinflamasi, dan afrosidiak. Jadi dilansir dari beberapa sumber, saya simpulkan di sini ya beberapa manfaat dari tanaman lidah buaya ini antara lain menyembuhkan luka bakar, menyembuhkan sembelit, meredakan batuk, menurunkan tekanan darah tinggi, diabetes, meredakan asam lambung, dan dia juga dipercaya sangat bermanfaat untuk menghaluskan kulit dan juga untuk menambah kesuburan rambut, dan ada juga manfaat-manfaat lainnya yang belum saya sebutkan di sini ya. Mungkin teman-teman bisa sebutkan atau bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Tetapi harus diingat juga di sini ya, harus diperhatikan cara mengkonsumsi lidah buaya ini atau cara mengolahnya, dan harus diperhatikan juga apabila ada di antara teman-teman yang alergi terhadap getahnya ya atau daging dari daun lidah buaya ini, karena ada beberapa orang yang alergi juga ya. Jadi harus diperhatikan kondisi kesehatan masing-masing dan penggunaannya harus secukupnya atau sebijaksana mungkin. Nah, gimana? Tertarik untuk menanam sendiri tanaman lidah buaya yang kaya manfaat ini di pekarangan sendiri? Kalau saya sih tertarik banget. Kebetulan ini adalah tanaman lidah buaya milik mamah mertua saya yang ada di daerah Jalan Raya Terusan Pangalengan. Alhamdulillah ya, saya masih bisa minta ke mama. Tapi insya Allah nanti saya akan menanam sendiri di rumah. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanam sendiri tanaman lidah buaya ini di rumah, tapi kebingungan mendapatkan bibitnya di mana, nah gampang kok. Dan harga bibitnya pun sangat murah ya, jadi dijamin terjangkau banget. Dan kita bisa memperolehnya secara online, bisa dari Tokopedia, dari Shopee, dari Lazada, ataupun ke marketplace lainnya yang ada di Indonesia. Jadi sekarang mudah ya, bisa membelinya secara online ataupun langsung ke tempat penjual bibit tanaman. Banyak ya sekarang yang menjual tanaman. Nah teman-teman, demikianlah sharing dari saya tentang tanaman lidah buaya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence, dan subscribe juga channel YouTube ini ya, biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.